Sama sekali tidak bisa mendapatkan wanita. Ambil uangnya. Dan ya, Pasangan tak tahu malu ini. Cepat atau lambat kau akan kubuat membayar. Selamat tuan rumah Feng Yan. Berhasil terikat pada sistem romansa tingkat dewa. Misi. Habiskan uang untuk wanita. Dan Anda bisa mendapatkan pengembalian dana 100 kali lipat. Jika kesukaan seorang wanita terhadap tuan rumah mencapai batas, sistem tidak akan lagi memberikan cashback. Menghabiskan uang untuk wanita bisa menghasilkan cashback 100 kali lipat. Apakah ada hal sebaik itu di dunia? Ini bukan penipuan kan? Saya tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Tidak ada salahnya mencoba. Feng Yan, cepat datang. Perkumpulan perusahaan hari ini berada di ruang pribadi yang mewah. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Ada begitu banyak wanita cantik. Sempurna. Aku akan menguji sistem ini. Menghalalkan kerja Feng Yan. Kesukaan 10. Kesukaan 5. Kesukaan 10. Kesukaan 10. Kesukaan 0. Feng Yan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pergi mengais sampah? Sangat kotor. Dan kamu masih berani datang ke pesta. Kau makan kotoran kenapa yang keluar begitu? Dari mulutmu menjijikkan sekali. Beraninya kamu bersikap seperti itu. Kamu bahkan belum menjadi ketua tim. Dan kamu sudah bertingkah sombong di sini. Kau bocah kecil keras kepala. Aku tidak akan membuang waktu berdebat denganmu. Keluar sekarang. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Kenapa saya tidak boleh di sini? Saya lihat para wanita cantik ini ingin minum. Tidak bisakah saya melakukan amal? Kau mungkin lupa. Apa yang mampu kau lakukan? Hanya sebotol anggur ini saja. Berharga 8.888. Bisakah kamu membelinya? Astaga. Rongsokan ini harganya 8.888. Jika sistem ini palsu, saya benar-benar akan ketahuan di sini hari ini. Bukankah hanya 8.888? Bawa satu botol dulu. Membiarkan para wanita ini mencuci tangan. Panggil seseorang. Feng Yan, apakah kamu gila? Ini adalah gaji 2 bulanmu. Permisi, siapa yang membayar tagihan? Potong 8.888 yuan. Kembalikan 888.800 yuan. Ya Tuhan. Ternyata ini nyata. Botol ini hanya untuk mencuci tangan dulu. Bawa 10 botol lagi. Malam ini kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Kesukaan 80. Kesukaan 90. Kesukaan 90. Kesukaan 90. Presiden Feng, Anda benar-benar murah hati. Feng Yan, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Feng Yan, terima kasih. Feng Yan, aku sarankan kamu bersikap baik. Jangan mencoba pamer dengan menghabiskan seluruh tabunganmu. Saya menghabiskan uang saya sendiri. Saya bisa menghabiskannya sesuka saya. Apa urusanmu? Baiklah. Kau tunggu saja. Enya. Kenapa kamu melamun Litua? Buka anggurnya. Mari minum. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya Feng Yan akan memiliki hari di mana satu naga bermain dengan 2 burung phoenix. Sistem ini benar-benar hal yang baik. Ya Tuhan, saya terlambat. Saya sangat kaya sekarang. Kenapa saya harus takut terlambat? Litua, disinilah kekuranganmu. Kakak. Ketika aku pulang setelah minum kemarin, harimau betinaku di rumah menginterogasi saya untuk waktu yang lama. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Baiklah, cukup bicara. Telepon saya ketika pemimpin tiba. The film was translated and narrated by M Media.
Kesukaan 10. Ya Tuhan. Dia hanya memiliki tingkat kesukaan 10 terhadap saya. Saya harus memenangkan hatinya. Sonlan rekan kerja Feng Yan. Hanya wanita seperti ini yang pantas bagi saya yang sekarang. Xiao Song, saya ingin mengundangmu makan siang. Apakah kamu punya waktu? Kamu mengundangku makan. Saya dengar. Sebuah restoran yang sangat bagus baru saja dibuka. Di Dayui Cheng. Makanannya cukup enak. Tidak perlu terima kasih. Makanannya memang cukup enak. Saya punya uang. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Terima kasih atas kebaikanmu. Semakin banyak dibelanjakan, semakin banyak dihasilkan. Saya harus mencari cara. Cari seorang wanita dan habiskan uang untuknya. Mari kita hasilkan sedikit hari ini. Mari kita capai target kecil dulu. Jika kamu menginginkannya, bungkus semuanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya kebetulan sedang melihat-lihat di sini. Tapi semua itu tidak penting. Apakah kamu menyukainya? Lipstik ini semuanya cukup biasa. Berapa harga satu lipstik? Jika kamu tidak punya uang, maka jangan datang ke sini untuk pamer. Seorang petugas penjualan. Namun dia benar-benar berpikir dirinya orang penting. Lihat bagaimana saya akan mempermalukanmu. Kamu benar. Berapa harga satu lipstik? Ambil semua lipstik yang baru saja dicoba wanita ini. Dan bungkus semuanya. 1.000 yuan. Ini benar-benar membuka mata. Saat ini, pecundang miskin yang pamer benar-benar bisa berpura-pura begitu meyakinkan. Bagaimana kalau kita tidak membuang-buang uang saja? Kami akan pergi duluan. Pelanggan adalah Tuhan. Apakah begini caramu memperlakukan? Tuhan, panggil manajermu. Keluar ke sini untukku. Aku akan segera memanggil manajer kami. Berani membuat masalah di toko kami. Lihat dia mematahkan kakimu. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang kehilangan muka. Kurasa kamu tak menangis sebelum melihat peti mati. Ayo pergi. Feng Yan jelas tidak punya uang, namun berani membelaku. Dia menghadapi petugas penjualan secara langsung. Dia memang punya aura jantan yang sesungguhnya. Ketika manajer tiba nanti, aku akan membayarnya. Tidak bisakah kamu lihat saya sedang sibuk? Mengapa menelepon saya? Manajer, ada orang pamer di sini. Tak mampu beli apapun tapi tetap bikin masalah. Dia benar-benar berpikir dia adalah Tuhan. Jadi kamu yang ingin bertemu saya? Ada apa? Bawa tenaga penjual termuda di tokomu ke sini. Mengapa kamu menanyakan tentang orang itu? Jadi kamu baru menyadari sekarang bahwa kamu tidak mampu membelinya. Kamu akan segera terbongkar. Sekarang kamu hanya mencoba mengulur waktu. Xiao Liu, kemarilah sebentar. Bantu aku gesek kartu. Semua lipstik di toko ini. Bungkus semuanya. Lihatlah tingkah lakumu. Seberapa besar nyalimu untuk mampu membeli lipstik sebanyak ini? Saya rasa Anda sengaja mencari masalah. Manajer, cepat panggil keamanan. Usir dia keluar. Kamu benar-benar ingin membelinya? Aku sudah memberinya kartuku. Mungkinkah ini lelucon? Manajer pecundang miskin ini jelas tidak mampu membelinya. Nanti kartu ini pasti tidak akan berhasil. Aku tahu niatmu baik padaku. Tapi uang ini, aku akan mengurusnya sendiri. Oke, ternyata berhasil. Ini, kapan kamu menjadi begitu kaya? Kata-kata yang telah kuucapkan. Pernahkah itu palsu? Potong 42.358 yuan. Kembalikan 4.235.800 yuan. Lalu deretan tas di belakang itu. Bungkus semuanya untukku. Tuan Fan, kami telah menyiapkan sebuah ruang TVIP beserta hidangan ringan yang istimewa. Silakan pindah ke sana untuk beristirahat sejenak. Di sini kami baru saja menerima barang baru musim ini. Biarkan saya memberi Anda perkenalan yang layak. Aku hanyalah pecundang miskin. Hanya pandai pamer dan mempermalukan orang lain. Mana mungkin aku membiarkanmu menjamuku. Tuan Feng, saya gagal mengenali orang hebat. Tolong sebagai orang hebat abaikan kesalahan kecil saya. Dan maafkan saya kali ini. Manajer, lihat ke sini. Jelas saya yang melayani mereka barusan. Dan saya juga akrab dengan produk-produknya. Diam. Kamu sangat licik. Jika kamu menyinggung dewa kekayaan seperti ini, kamu akan menghadapi konsekuensi serius. Kenapa diam saja pergi berkemas?
Potong 65.784 yuan. Kembalikan 6.578.400 yuan. Tuan Fan, mari minum secangkir teh. Aku dapat jackpot. Hanya dalam beberapa menit, puluhan juta sudah masuk ke rekening. Aku akan segera menjadi miliarder. Feng Yan dulu rela berbagi segalanya. Sen pun menjadi 3 sebelum membelanjakannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini demi diriku, dia akan habis-habisan. Uang ini mungkin adalah seluruh tabungannya kan? Barang-barang Anda saat ini sedang dikemas. Sebentar lagi, kami akan siapkan kendaraan khusus. Tidak usah terburu-buru, aku harus makan dulu. Apakah Anda lebih suka makanan Tiongkok atau Barat? Kami di sini bekerja sama dengan beberapa restoran berbintang di lantai atas. Jika Anda pergi, Anda dapat menikmatinya secara gratis. Kau mau makanan Tiongkok atau makanan Barat? Lupakan saja. Kalau begitu makanan Barat saja. Restoran Mutiara Hitam di lantai 4. Saya sudah membuat reservasi. Jika Anda pergi, Anda hanya perlu menyebutkan nama Anda. Feng Yan, terima kasih banyak hari ini, karena telah membelaku. Berapa banyak yang kamu habiskan? Aku akan membayarmu kembali. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang wanita membayar untuk ini? Yang penting kau bahagia. Sayang Songlen menghabiskan terlalu sedikit. Kalau tidak, jika aku membeli seluruh toko, aku akan menjadi super miliarder. Ayo pergi. Kau sudah bilang. Aku membelamu hari ini. Demi aku, maukah kau ikut makan bersamaku? Ayo pergi. Tentang apa yang baru saja terjadi, terima kasih. Namun uang yang kamu habiskan untukku, aku pasti akan mentransfernya kembali kepadamu. Aku tahu kamu tidak punya banyak uang. Itu tidak akan berhasil. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku hanya berpura-pura sebelumnya. Berpura-pura. Lagi pula meski ku beritahu kau takkan mengerti. Hal yang paling penting adalah kau bahagia. Ini adalah pertama kalinya. Seseorang melakukan ini hanya untuk membuatku senang. Kesukaan 40. Seperti yang diharapkan, menghabiskan uang berhasil. Mari makan. Proses yang perlahan. Halo, selamat telah terpilih untuk menerima ini Hotel Tiangong. Surat reservasi terbuka. Hotel Tiangong buka. Aku bisa membuat reservasi. Ya, hanya ada 20 surat reservasi di seluruh kota. Satu-satunya tempat di restoran ini telah ditarik oleh kalian berdua. Kalian berdua benar-benar terlalu beruntung. Beruntung, itu karena aku menghabiskan lebih dari 8 juta. Makanya aku punya keberuntungan yang bagus kan. Feng Yan. Itu surat reservasi. Kita mendapatkannya. Surat reservasi untuk Hotel Tiangong. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat kan. Itu hanya surat reservasi. Tuan, ini adalah surat reservasi untuk Hotel Tiangong. Saat ini pasar gelap sudah menggemburkannya hingga 10 juta per kartu. Itu terlalu berlebihan bukan? Hanya dengan surat reservasi bisa memiliki kesempatan untuk memasuki Hotel Tiangong. Konon tahun ini secara nasional ada 8.800 surat reservasi. Pada akhirnya mereka yang bisa masuk hanya memiliki 2 tempat. Probabilitas ini bahkan lebih sulit dari menang lotre. Tahukah kamu, pernikahan ibu negara saat itu juga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk diselenggarakan di Hotel Tiangong. Jadi surat reservasi ini tidak hanya sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu adalah simbol status. Dikatakan bahwa bahkan hanya Villa Yunhai di kaki gunung masuk dan keluarnya berbasis keanggotaan. Dan ambang batas awal untuk kartu keanggotaan adalah 50 juta. Semua orang di Huaguo menganggap bisa masuk ke Hotel Tiangong sebagai kehormatan tertinggi. Sayang sekali bahwa sejak perjamuan pernikahan ibu negara selesai, tempat itu tidak pernah dibuka lagi. Kadang-kadang mereka hanya membuka villa di kaki gunung. Terakhir kali dibuka adalah 5 tahun yang lalu. Saat itu, ayahku menghabiskan 80 juta, namun tetap tidak bisa masuk Tiangong. Dia hanya bisa berkeliaran di sekitar kaki gunung. Jika aku bisa masuk kali ini, dia mungkin akan sangat senang. Hingga dia memasukkan namaku ke silsilah keluarga. Aku tidak menyangka hotel yang diberikan sistem kepadaku akan sangat berkelas. Aku harus kembali dan dengan benar membakar dupa dan menyembah Buddha. Berdoa agar kali ini dapat reservasi. Jika aku tidak terpilih, berkeliaran di depan pintu saja sudah senang. Hati-hati, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Hanya demi 1 surat undangan. Aku tidak melihatnya. Permisi. Kamu sangat ingin pergi. Tentu saja. Tidak ada seorang pun di Huaguo yang tidak ingin pergi. Tapi aku juga tahu, bahkan jika aku memiliki surat undangan ini, kemungkinan aku bisa masuk masih dapat diabaikan. Tapi aku bisa menunggu. Tak cukup setahun kutunggu 10 tahun, aku pasti akan masuk pada akhirnya. Jika ini Yao Lili, dia pasti akan mengamuk.
dan menuntutku untuk mencari cara, tapi Songlan ingin mengandalkan usahanya sendiri. Baiklah, kalau begitu melihat betapa kamu ingin pergi, aku akan datang menjemputmu nanti. Kau mengolok-olokku lagi. Mengejekmu. Sudah diputuskan aku akan menjemputmu. Baiklah, sampai jumpa. Baru saja sistem sepertinya telah memberiku Hotel Tiangong. Aku ingin membawa Songlam ke Hotel Tiangong. Bagaimana aku harus menghubungi? Halo, ini siapa? Halo Presiden Fan, saya dari Hotel Tiangong, penanggung jawab Xiaoyang. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, silakan beritahu saya. Hotel Tiangong. Kebetulan sekali, aku harus membawa seorang teman ke villa besok. Dipahami Presiden Fan, saya akan mengaturnya segera. Baiklah. Villa Yunhai. Kakak perempuan, hari ini adalah hari besar perayaan Anda. Mengapa Lily menyiapkan congsam seperti ini untuk Anda? Ini benar-benar tidak sesuai dengan status Anda. Kipau kakak perempuan, terbuat dari sutra asli. Dan sulaman pada kipau ini, jika saya tidak salah, pasti adalah karya dari perancang busana ternama, Melinda. Gaun ini, Lily memberikannya kepada saya. Saya tidak mengerti apa-apa tentang itu. Saya tahu itu memiliki seorang putri. Sungguh penuh perhatian. Saya dengar banyak presiden yang datang hari ini, kan? Orang-orang itu semuanya adalah teman bisnis Sang Roy. Contohnya, yang sebelumnya masuk ke Hotel Tiangong bersama ibu negara. Merek mewah terkenal, manajer umum Puda untuk wilayah Huagu, Tuan Smith. Lipstik acak apapun dari Puda. Harganya 4 digit. Sang Roy mengenal presiden wilayah Huagu. Sungguh luar biasa. Apa hebatnya Puda? Bertahun-tahun mereka menggunakan. Bendera telah memasuki Tiangong. Merek kosmetik tingkat keempat atau kelima. Tiba-tiba bertransformasi menjadi merek mewah berusia sabat. Mereka hanya membodohi orang bodoh. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Dia juga mengikuti ibu negara. Masuk ke Hotel Tiangong. Anda. Kakak perempuan, hari ini adalah ulang tahun ke-60 Anda. Lily bahkan mengundang mantan pacarnya untuk datang. Apakah Anda mungkin berencana untuk 4 orang untuk membentuk meja majang? Kau memberitahuku kemarin bahwa kau membawaku ke Hotel Tiangong. Aku takut setengah mati. Aku pikir kau semacam orang dengan identitas tersembunyi, seorang Taipan super kaya. Jadi ternyata kita datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun villa ini. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membawa hadiah. Xiao yang ini tidak tahu bagaimana menangani masalah. Lakukan panggilan telepon. Siapa kau? Mengapa kau memukul orang? Mengapa? Dia hanyalah seorang bajingan. Dia menipu perasaan putri saya, menyia-nyiakan masa muda emas putri saya. Orang seperti dia. Saya berharap saya bisa memukulinya sampai mati sekarang. Aku beritahu kau, mengapa kau mengalihkan kesalahan? Jelas itu adalah putrimu yang curang lebih dulu. Sekarang kau memfitnah Feng Yan lagi. Dia tidak hanya berjudi besar di luar, tetapi dia juga menggoda di sini. Tentu saja putri saya harus putus dengan Anda. Saya mengerti. Anda adalah orang yang dia kencani di luar penggoda itu. Jangan memutarbalikkan fakta di sini. Apa kamu pikir ada yang akan mempercayaimu? Saya bilang saya punya bukti. Ini adalah bukti perselingkuhannya. Saat dia selingkuh waktu itu, dan putri saya mengetahuinya. Inilah yang dia berikan. Untuk memohon maaf putri saya, dan memberikannya kepada putri saya. Lihat, di sini. Nama ibumu terukir. Ini adalah barang ibuku. Kamu tidak pantas memegangnya. Kembalikan padaku. Seseorang datang. Ini perampokan. Apa kamu sudah cukup membuat keributan? Feng Yan, kamu segera berlutut dan minta maaf kepada ibuku. Kamu belum mengajukan satu pertanyaan pun. Namun kamu menuntutku untuk berlutut. Ibumu memegang barang ibuku. Menghinaku. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Kamu mengatakannya. Maksudmu kalung rusak ini. Kamu sungguh demi hal semacam ini. Sesuatu yang seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah sejak lama. Berani menyentuh ibuku. Aku menuntut kamu segera berlutut dan minta maaf kepada ibuku. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tepat sekali. Benda kotor ini, itu hanya mengotori
area rumah besar ini. Benda kotor. Kau, Selama bertahun-tahun ini, kamu makan makananku dan minum minumanku. Demi biaya pengobatan ayah Yao Lili. Bahkan rela berlutut di hadapanku. Tapi Yao Lili berbalik dan mengkhianatiku. Berselingkuh dengan Zheng Rui. Sekarang kamu ingin aku berlutut. Bermimpilah. Villa Yunhai. Di hati setiap orang Huaguo. Sangat dihormati. Kau bajingan. Melontarkan omong kosong di sini. Aku pikir kau mencari mati. Hanya Villa Yunhai. Penghormatan apa yang perlu dibicarakan? Villa Yunhai Smith Presiden Grup Kuda. adalah kemuliaan Longcheng kami. Kamu berani menghinanya. Kamu adalah aib Longcheng. Dan semua orang harus menghukum mati kamu. Feng Yan, cepat hentikan pembicaraanmu. Ini adalah wilayah Villa Yunhai. Jika orang-orang mereka mendengarnya, kita akan tamat. Bahkan jika orang-orang dari Hotel Tiangong datang, mereka semua harus berlutut di hadapanku. Feng Yan, aku mengerti perasaanmu saat ini. Tapi kau harus melihat di mana tempat ini berada. Orang-orang dari Hotel Tiangong tidak bisa kita sakiti. Namun kau di sini berkali-kali melontarkan omong kosong. Aku sangat kecewa padamu. Beberapa orang pada dasarnya tidak tahu nilai mereka sendiri. Kau hanyalah seorang karyawan. Kau tidak pantas menyebut Villa Yunhai atau nama besar Hotel Tiangong. Kamu sombong dan tidak masuk akal. Dengan sembarangan menghina Hotel Tiangong, grup kuda saya. Dengan 35 toko menyatakan, mulai sekarang, Feng Yan dan anjing dilarang masuk. Jadi dia adalah orang yang sombong dan materialistis itu, yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Presiden Grup Kuda. Feng Yan, apakah kau gila? Beraninya kau menunjuk papan nama Villa Yunhai. Cepat turun. Kalian semua memuji hanya sebuah hotel, hingga tingkat yang begitu tinggi, hanya karena kalian ingin menaiki tangga kekuasaan dan kekayaan. Tapi aku katakan padamu, orang-orang yang benar-benar terhormat, mereka fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan benar-benar memproduksi barang dalam negeri, para pengusaha dan pekerja, dan kamu, orang yang menjilat hal-hal asing, seorang suruh asing, sebagai orang Huaguo, menggunakan kosmetik termurah, namun mengklaim gelar barang mewah, menipu uang hasil jerih payah rekan senegaramu, sambil mencemuh martabat rekan senegaramu. Kamu tidak pantas berada di Huaguo. Sandiwara hari ini harus berakhir. Manajer yang telah tiba. Manajer Hotel Tiangong. Manajer yang. Saya Smith dari Puda. 7 tahun yang lalu saya adalah pengawas tata rias. Untuk perjamuan pernikahan ibu negara, kami pernah memiliki pertemuan singkat. Benarkah? Biarkan bocah ini sombong. Sekarang, manajer yang ada di sini, aku ingin melihat bagaimana bocah ini akan menemui ajalnya sebentar lagi. Hubungan Zheng Rui dengan manajer yang sangat baik. Jika kamu sekarang berlutut dan memohon padaku, aku akan meminta Zheng Rui memohonkan untukmu. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Orang bodoh. Siapa tuan rumah perjamuan ini? Saya adalah yang berulang tahun hari ini. Terima kasih banyak karena Anda mengizinkan kami mengadakan perjamuan ulang tahun di sini. Selain itu, dan karena Anda bisa hadir secara pribadi, saya sungguh minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Jadi itu kamu. Ya ya. Manajer yang, apa yang kamu lakukan? Pendudukan tanpa izin atas. Wilayah Villa Yunhai. Kau ingin mati? Tidak. Kami tidak menempatinya. Itu adalah menantu kami yang membayar untuk kami untuk memesan tempat ini. Zheng Rui, cepat dan berikan manajer yang penjelasan yang jelas. Manajer yang, ini semua salah paham. Aku punya hubungan yang cukup baik dengan manajer Liu dari villa kami. Dia bilang dia akan memberiku 1 hari. Lihat, riwayat obrolannya. Lihat, orang sepertimu yang menggunakan nama Villa Yunhai untuk menaikkan statusmu sendiri. Aku sudah terlalu sering melihat sampah sepertimu. Bahkan tidak pantas masuk ke toilet di kaki gunung. Manajer yang, aku salah. Aku sempat bingung sesaat. Aku salah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Benar Zheng Rui, bukankah kamu bilang kamu punya saudara angkat di Yunhai yang bisa kamu gunakan dengan bebas? Aku sudah tahu. Villa Yunhai ini, tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin ini menjadi tempat di mana sembarang orang rendahan bisa masuk untuk mengadakan perjamuan ulang tahun? Kakak tertua, lihat bagaimana kau menangani masalah ini. Muka seluruh keluarga telah sepenuhnya kau permalukan. Manajer yang, Tuan muda Zin masih muda dan impulsif. Wajar jika dia melakukan beberapa kesalahan. Demi aku, tolong lepaskan dia kali ini. Kau pikir kau ini siapa? Jangan kira aku tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun ini kau telah menggunakan nama Tiangong untuk mempromosikan produkmu secara besar-besaran dan merusak reputasi Tiangong. Penjaga, manajer yang, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Feng Yan ini barusan di depan kita semut menunjuk plakat Villa Yunhai dan mengumpat dengan keras. Dia bahkan mengatakan bahwa Hotel Tiangong tidak pantas menjadi
tempat paling terhormat pertama Huaguo. Manajer Yang. Dia bahkan berbicara sembarangan. Mengatakan, bahkan jika Anda datang. Feng Yan, jangan bicara sepatah kata pun nanti. Berdiri saja di belakangku. Aku punya koneksi dengan orang-orang. Anda harus berlutut di hadapannya. Dari Hotel Tiangong. Mungkin aku bisa memohon atas namamu. Bagaimana aku bisa membiarkan seorang wanita membelaku? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lihatlah situasinya sekarang. Dan kau masih bersikap chauvinis laki-laki di sini. Dia adalah seseorang dari Tiangong. Jika dia mengentakkan kakinya, seluruh Huaguo akan bergetar. Apa kau tidak tahu itu? Manajer Yang, Feng Yan inilah yang berbicara sembarangan hari ini. Kami mencoba membujuknya dengan baik. Tetapi dia tidak hanya menolak mendengarkan. Dia menjadi semakin buruk. Dialah yang hari ini bersalah atas kejahatan keji. Feng Yan, tidak bisa dimaafkan. Manajer Yang, kita harus mengumumkan ke seluruh kota. Perbuatan jahat Feng Yan, memutus mata pencahariannya. Sebagai peringatan bagi orang lain. Tepat sekali. Orang keras kepala seperti ini harus ditangani dengan cara ini. Jadikan dia pelajaran. Manajer Yang, Feng Yan, itu hanya kesalahan yang tidak disengaja. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya tidak tahu betapa kuatnya Tiangong. Itulah mengapa dia mengatakan hal yang salah. Aku mohon padamu, mohon berbesar hati, dan biarkan dia pergi. Aku janji, lain kali, dia pasti tidak akan berani. Kamu janji. Apa yang kamu jadikan jaminan? Selain itu, di seluruh wilayah Huaguo, siapa yang tidak tahu prestis mulia dari Hotel Tiangong? Kau bilang Feng Yan bodoh. Apakah kau mungkin menyiratkan bahwa Hotel Tiangong masih belum cukup untuk dikenal oleh semua orang di Huaguo? Manajer Yang, aku tidak bermaksud begitu. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Manajer Yang, kedua orang itu hari ini telah berulang kali memprovokasi Hotel Tiangong. Saya pikir mereka harus ditangani bersama. Yao Lili, kau benar-benar tidak tahu malu. Setidaknya Feng Yan adalah pacarmu selama 3 tahun. Apakah kau sekarang begitu ingin dia mati? Kau pandai menindas orang yang sedang terpuruk. Saya menyebut ini mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Tidak perlu marah pada orang seperti dia. Hari ini, tidak ada yang bisa menyentuhku. Sekarang jam berapa? Kau masih berpikir untuk bercanda? Lupakan saja. Aku sebaiknya tetap menelepon ayahku dan membuat panggilan telepon. Apa yang kau lakukan, Feng Yan? Hanya ayahku yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Apa kau benar-benar ingin mati? Jangan khawatir, kita masih punya 50-60 tahun hidup. Kita tidak akan mati secepat ini. Aku yakin bahwa Hotel Tiangong yang mampu berdiri tegak di Huaguo selama bertahun-tahun, selain penampilan mewahnya, juga mengusung filosofi layanan yang tenang dan agung, tentu saja tidak akan terlibat dalam menindas yang lemah dengan kekuatan, atau menyalahgunakan kekuasaan menindas orang. Tidakkah kamu setuju, Manajer Yang? Feng Yan, cepat hentikan pembicaraanmu. Kau bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada manajer yang seperti itu? Apakah kau mencoba untuk membuat matamu dicungkir? Manajer Yang, apa yang kamu lakukan? Diam. Sudah berakhir, kita tamat sekarang. Manajer yang benar-benar marah besar, dia bahkan tidak akan mengampuni kita. Ini semua karena pria ini Feng Yan, yang melibatkan kita. Manajer yang sebenarnya aku. Saya pikir, apa yang dikatakan Bapak Feng ini sangat masuk akal. Hotel Tiangong kita, yang telah berdiri di Huaguo selama ratusan tahun, tidak bergantung pada kemewahan, maupun pada kekuasaan dan status, melainkan pada selalu berdiri bersama rakyat jelata, menjunjung tinggi keadilan, dan mendukung yang lama, serta melayani kepentingan umum. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Manajer Yang, apa yang sebenarnya dia bicarakan? Ini sama sekali tidak mungkin. Bapak Feng telah mengartikulasikan dengan sempurna filosofi operasional Hotel Tiangong kita. Dia benar-benar adalah orang yang ditakdirkan. Saya umumkan bahwa mulai sekarang, Hotel Tiangong dan semua anak perusahaannya, secara tanpa syarat, terbuka untuk Bapak Feng seumur hidup. Ya Tuhan, akses gratis. Bukankah ini berarti bahwa Feng Yan sekarang kapan saja dan di mana saja bisa mendapatkan akses ke tokoh terkenal dan orang-orang penting? Dia benar-benar mendapat durian runtuh. Aku menyebutmu bodoh karena kau memang benar-benar bodoh. Kau masih tidak bisa melihat dengan jelas bahwa Feng Yan punya seseorang yang mendukungnya. Kakak tertua kita ini sudah cerdik sepanjang hidupnya, tetapi siapa sangka di masa tuanya, dia masih bertaruh pada kuda yang salah. Apakah kau mengatakan Feng Yan dan manajer yang ini? Apalagi, Zheng Rui adalah generasi kedua yang kaya. Smith, bahkan seorang tokoh besar. Namun mereka bahkan tidak bisa masuk Hotel Tiangong. Tapi Feng Yan bisa masuk secara gratis. Bukankah ini membuktikan maksudnya? Kakak kedua masih yang paling pintar. Sebenarnya apa latar belakang Feng Yan ini? Mengapa Yang Cheng Hao membelanya di mana-mana? Latar belakang macam apa yang dia miliki? Dia hanyalah seorang pecundang kecil. Dia bahkan tidak punya rumah. Aku sudah menyelidiki. Dia dan Hotel Tiangong sama sekali tidak punya hubungan. Mereka tidak. Ataukah Anda yang tidak tahu apa sebenarnya hubungan Feng Yan
Dan manajer Yang benar-benar punya. Aku juga tidak kenal manajer Yang. Aku jelas tidak tahu mengapa manajer Yang sangat melindungi Feng Yan. Mungkinkah dia tidak sengaja berhasil dan kebetulan saja mendapatkan dukungan manajer Yang? Omong kosong. Siapa manajer Yang? Bagaimana mungkin dia? Hanya berdasarkan beberapa kata dari Feng Yan, memberinya hak untuk masuk dan keluar Tiangong. Mungkinkah bahwa mereka berdua sedang berakting? Apakah kau menyarankan Feng Yan menyuap manajer Yang untuk bekerja sama dalam sebuah pertunjukan yang dipentaskan untuk kita? Menurut sumber tidak resmi, Tiangong baru saja direstrukturisasi besar-besaran. Banyak orang berspekulasi bahwa Tiangong kehilangan harta penting. Yang Cheng Hao, sebagai penanggung jawab hotel, memikul tanggung jawab yang tak terhindarkan. Mungkin Feng Yan secara tidak sengaja mengetahui beberapa informasi dan menggunakan ini untuk memeras Yang Cheng Hao. Pasti ini. Aku sudah tahu. Bagaimana lagi dia tiba-tiba menjadi kaya sebelumnya? Membeli begitu banyak Xiao Shenglong. Pasti Yang Cheng Hao mendukungnya di balik layar. Aku bertanya-tanya, mengapa dia memamerkan kekayaannya saat itu? Inilah akar masalahnya. Pergi bongkar dia. Kau gila. Masalah ini adalah rahasia. Jika kau mengungkapkannya secara publik sekarang, bukankah itu akan menampar wajah Tiangong? Meskipun begitu, aku tidak bisa hanya melihatnya berpura-pura. Jangan khawatir. Dia pasti tidak tahu rahasia harta karun itu tanpa bukti atau saksi. Apa yang akan kau gunakan untuk menuduhnya? Tapi, kita juga tidak bisa hanya melihat dia bertingkah di sini. Masalah hari ini, jika sampai terbongkar, bagaimana kita akan menyelamatkan muka? Prioritas utama adalah mendapatkan informasi dari mulutnya. Setelah kita memastikan dia berpura-pura, pada saat itu, kita tidak perlu bertindak. Tiangong sendiri akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Benar. Dendam hari ini akan kubuat dia membayar 10 kali lipat. Baiklah, kalau begitu biarkan dia menyombongkan diri beberapa hari lagi. Bukankah kamu terus-menerus memikirkan pergi ke Hotel Tiangong? Mengapa baru saja ketika manajer yang mengundang kita pergi, kamu tiba-tiba memutuskan untuk tidak ikut? Aku tidak punya muka untuk pergi. Ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Sebenarnya kau tidak salah. Sebelumnya, aku sangat ingin pergi ke Hotel Tiangong. Bukan karena aku benar-benar menyukainya, tapi karena aku merasa bahwa begitu aku masuk, status dan posisiku akan berbeda. Aku memperlakukannya sebagai bentuk modal untuk menyombongkan diri itu saja. Aku yang seperti ini dibanding orang yang menindas dengan kekuasaan. Smith, apa bedanya? Tentu saja itu berbeda. Setidaknya kamu hanya sekadar suka menyombongkan diri sedikit. Kamu tidak menindas orang lain, karena itu kamu jauh lebih manis dan baik hati daripada dia. Sama sekali tidak ada. Tapi Feng Yan, aku benar-benar berutang maaf padamu. Sebelumnya aku terlalu dangkal. Aku bahkan mengira apa yang kamu katakan salah. Tapi, ketika kamu dengan marah mengatakan bahwa produk dalam negeri adalah apa yang harus paling kita hormati, aku merasa bahwa seluruh dirimu bersinar. Apa yang kamu katakan membuatku malu. Aku serius, kamu sangat tampan barusan. Auramu benar-benar terpancar. Terutama tampan. Sangat tampan. Sekarang, orang setampan itu milikmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu mau? Kamu benar-benar menyebalkan. Songlan, jadilah pacarku. Di masa depan uangku, semuanya akan kuhabiskan untukmu. Mengenai masalah ini, aku masih perlu memikirkannya lebih lanjut. Jika kamu ingin bersamaku, itu tidak semudah itu. Tidak cukup hanya karena kamu punya uang. Apakah itu sulit? Ayo, cepat duduk. Aku ingat kamu suka kopi. Ini baru diseduh. Cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Pemimpin tim Ding, kamu memanggilku. Apakah ada yang kamu butuhkan? Tidak ada apa-apa. Hanya mengobrol santai. Ya jika tidak ada yang spesifik, aku akan pergi sekarang. Jangan terburu-buru. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Jangan terlalu sensitif. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Aku akan kembali bekerja sekarang. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganku. Apa sebenarnya yang begitu bagus dari Feng Yan? Selain memiliki wajah yang tampan, apalagi yang dia miliki? Aku adalah ketua tim sekarang. Aku menghasilkan jauh lebih banyak darinya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kenapa tidak? Kamu memberiku kesempatan. Kau bajingan. Lepaskan aku. Feng Yan itu, dia sampah. Dia tidak pantas. Kamu berani memukulku. Feng Yan, aku pikir kamu mencari mati. Feng Yan, kamu meninggalkan tempat kerjamu tanpa izin dan menyerang atasanmu. Aku lihat kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Kamu melecehkan karyawan wanita di kantor. Siapa yang tak mau pekerjaan ini lagi? Siapa bilang aku melecehkan karyawan wanita? Apa kamu melihatnya? Apa kamu punya bukti? Aku adalah saksinya. Barusan kamu ada di sini, menyimpan niat buruk terhadapku. Jika Feng Yan tidak masuk,
Aku tidak akan tahu apa yang akan dilakukan bajingan ini padaku. Desas-desus bukanlah bukti. Baru saja aku hanya mengkhawatirkan pekerjaanmu. Jelas kamu mencoba merayuku. Dan setelah aku menolakmu kamu menjadi marah karena dipermalukan. Sekarang kau bersekongkol dengan Feng Yan menjebakku. Kamu memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas itu kamu. Kamu adalah pihak yang terlibat. Feng Yan adalah pacarmu. Akankah ada yang percaya kesaksian kalian berdua? Semua orang melihat. Apakah kamu pikir semua orang buta? Semua orang akan bersaksi untukku. Begitu kan? Kalau begitu pergi dan tanyakan. Siapa yang barusan melihatku mengganggumu? Kalian semua. Aku punya banyak saksi untuk membuktikan. Barusan, kamu menyerangku lebih dulu. Aku akan ke kantor polisi periksa luka. Aku akan menuntutmu atas penyerangan yang disengaja. Tunggu saja membusuk di penjara. Dan kamu. Ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah wanita dengan moral yang longgar. Feng Yan, tak mau masuk penjara juga tak masalah. Asalkan kamu merangkak melewatiku dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Masalah ini, aku akan berbesar hati dan mengampunimu. Kamu tidak perlu melakukannya. Aku akan bertindak sendiri. Menghadapi bencana, kamu masih berlagak di sini. Setelah kamu punya catatan kriminal, kamu akan menjadi narapidana. Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakanmu. Akan kulihat bagaimana kau masih bisa bertahan di Longchen. Apakah aku mapan atau tidak itu urusan nanti. Aku akan menyeret sampah sepertimu untuk menjadi alas kakiku terlebih dahulu. Kau berani memukulku. Aku pasti akan menelepon polisi dan membuatmu ditangkap. Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Menyebalkan. Tunggu saja. Aku akan memeriksakan lukaku. Akan kulaporkan ke Dewan Direksi. Melapor ke Dewan Direksi perusahaan benarkah? Kebetulan aku ingin bertanya. Bagaimana seorang ketua tim tepatnya mendapatkan posisi itu? Di end proyek-proyek yang kamu tangani itu. Siapa sebenarnya yang melakukan pekerjaannya? Bawa mereka ke sini. Semua cetak biru itu. Aku punya salinan cadangan semuanya di ponselku. Seorang plagiator. Apa yang akan dipikirkan perusahaan? Bagaimana kamu masih bisa bertahan di industri ini? Benar. Aku lupa memberitahumu. Plagiarisme yang melibatkan sejumlah besar uang juga ilegal. Kebetulan, kita bisa bertukar catatan tentang pengalaman penjara kita. Aku memberitahumu. Aku berhenti dari pekerjaanku. Kamu transfer gajiku secara penuh ke kartuku. Jika kamu gagal mentransfernya, kamu tahu apa konsekuensinya? Aku juga berhenti kerja. Saudara. Barusan, aku minta maaf. Aku tahu. Kamu punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Dan kamu perlu menafkahi keluargamu. Lakukan yang terbaik di masa depan. Tapi saudara, pukulan barusan itu benar-benar membantu kami melampiaskan amarah. Namun, kau harus berhati-hati mulai sekarang. Ding Hong itu adalah orang yang paling pendendam. Setelah menyinggungnya, di industri ini, mulai sekarang, tidak akan mudah untuk bertahan. Awalnya aku tidak berniat bertindak terlalu jauh. Paling buruk aku akan memulai bisnisku sendiri. Langit itu buta. Jika ada seorang pemimpin yang bisa melihat sifat asli Ding Hong, memberinya pelajaran yang setimpal, itu juga akan dianggap melampiaskan kekesalanku. Tapi, kau barusan benar-benar keren. Bekerja keraslah. Hati-hati. Kamu mau kemana sekarang? Apakah kamu akan pulang? Jika aku pulang sekarang, ibuku pasti akan tahu aku berhenti. Dan dia akan mulai mengemeliku lagi. Ketika kamu baru saja melempar lencana kerjamu, bukankah kamu cukup menantang? Mengapa sekarang kamu? Aku lebih suka diomeli oleh ibuku. Aku tidak mau bekerja di bawah bajingan kecil itu. Mengapa kamu barusan tidak langsung pergi menghadapi pemimpin dan kemudian mengambil kembali kehormatan dan pekerjaan yang menjadi milikmu? Ambil kembali. Apakah kamu percaya itu? Aku tidak punya apa-apa di ponselku. Aku hanya menggertaknya. Kalau begitu kamu berakting cukup meyakinkan. Namun, itu juga Ding Hong sendiri yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Pelecehan di tempat kerja ini, masalah ini. Bahkan, jika dibawa ke kantor polisi, pada akhirnya, mereka hanya akan menengahi yang terluka. Tetaplah kalian para gadis sendiri, tapi melalui insiden ini, itu pasti memberinya pelajaran. Aku yakin, dia tidak akan berani melakukannya lagi. Tapi, aku tidak mau begitu saja melepaskannya. Sekarang belum waktunya, tunggu sampai tiba saatnya. Ketika kita mencapai level yang Ding Hong, mustahil bisa mencapainya. Kita akan punya banyak cara untuk menghadapinya. Kalau begitu, mengapa kita tidak mendirikan perusahaan kita sendiri saja? Memulai perusahaan kita sendiri.
Tepat sekali, kita harus mendirikan sendiri perusahaan untuk produk dalam negeri. Dan kemudian mengerjakan ulang kemasannya dan meluncurkannya kembali ke pasar. Bukankah ini apa yang kita kuasai? Ide kamu itu fantastis. Aku akan menyediakan uangnya. Kamu jadi presidennya. Aku perkirakan secara kasar. Aku bisa menyetor sekitar 2 miliar yuan untuk investasi. Meskipun itu bukan jumlah yang besar, tapi karena kita baru memulai, skalanya juga tidak akan terlalu besar. Mengurangi biaya untuk tempat dan tenaga kerja, dan seterusnya. Hentikan. Feng Yan, apakah kamu benar-benar berencana memberiku 2 miliar untuk mendirikan perusahaan? Itu 2 miliar. Kamu tidak bercandakan. Jika aku mendirikan perusahaan ini, bagaimana jika aku merugi? Aku memberimu 2 miliar, dan aku bisa mendapatkan kembali 200 miliar secara tunai. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Berbisnis itu butuh sedikit keberanian. Kalau kita rugi uang, kita bisa mulai lagi. Ada apa? Kalau 2 miliar tidak cukup, aku masih bisa memberimu lebih. Feng Yan, ini pertama kalinya seseorang sangat mempercayaiku, bahkan orang tuaku. Mereka akan berpikir, aku pasti tidak bisa mencapai sesuatu yang signifikan selama aku hidup. Dengan aman dan bahagia itu sudah cukup. Tapi kamu bersedia menginvestasikan begitu banyak uang padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pengembalian dana 200 miliar yuan. Mobil yang kau kendarai ke perusahaan hari ini, apakah itu Rolls-Royce Supreme? Yang hanya ada 3 di dunia, bernilai 30 juta yuan. Sebuah imitasi tingkat tinggi. Bahkan imitasi kelas atas harganya jutaan. Apakah kau memenangkan lotre dan menjadi kaya mendadak? Kau membeli rumah dan mobil mewah. Dan mempekerjakan kami dengan gaji tinggi. Kudengar kau bahkan membeli sebuah villa. Biarlah begitu, kalau begitu. Kau beruntung. Tapi Ding Kong sedang siang. Dia dipecat. Kudengar dia menyinggung putri dari bos tertentu. Bos besar secara pribadi mengeluarkan perintah, melarangnya di seluruh industri. Putri siapa yang dia sakiti? Aku tidak tahu itu. Bagaimanapun, bajingan Ding Hong itu memiliki karakter yang buruk. Siapa tahu masalah romantis macam apa yang dia hadapi kali ini. Datanglah ke kantorku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Lihat. Ini adalah sampel desain pertama perusahaan kita. Umpan balik penjualan pasar saat ini cukup bagus. Ini berarti perusahaan kita berada di jalur yang benar. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, kami berhasil mencapai ini. Xiao Song kau memang luar biasa. Hebat. Yang luar biasa adalah Feng Yan. Jika bukan karena dukungannya, aku tidak akan tahu. Aku bisa melakukan sebanyak ini. Litua yang melakukan desainnya. Tetapi kamu yang menangani negosiasi penjualannya. Aku hanyalah seorang pengangguran kaya. Penghargaan ini milik kalian semua. Jika bukan karena kamu, perusahaan ini tidak akan ada. Jadi kontribusimu masih yang terbesar. Kurasa kita harus berhenti memuji diri sendiri. Ayo kita berpesta malam ini. Bagaimana? Baiklah. Aku yang traktir, ayo pergi. Ini adalah bar terbesar di Longcheng. Sebelumnya, aku selalu ingin datang tetapi merasa malu. Kali ini berkat kalian berdua. Ayo pergi. Pergi. Lewat sini. Bagaimana caramu berjalan? Feng Yan, ku dengar kau berhenti dari pekerjaanmu. Kau bahkan mendirikan perusahaanmu sendiri. Kau tidak tahu diri. Jika kau mendirikan perusahaan, cepat atau lambat kau akan kehilangan segalanya dan bangkrut. Aku ingat sekarang. Kau tidak lagi punya mobil atau rumah. Tidak ada lagi yang tersisa untuk kau hilangkan. Biar ku beritahu orang sepertimu, kenapa kau tidak bisa bicara dengan benar. Jika bukan karena aku, ada urusan penting malam ini. Kalian semua pasti sudah kuusir. Aku benar-benar tidak ingin berada bersama kalian semua. Mengotori pandanganku. Apakah orang ini tidak waras? Dia pamer hanya karena punya sedikit uang kotor.
Tempat macam apa yang ada di lantai atas? Tempat itu adalah tempat perjudian. Bagi kaum elit Longcheng. Ambang batas masuknya adalah 8 juta. 8 juta. Ayo kita lihat juga. Feng Yang, apakah kau sudah gila? Ini 8 juta. Ini bukan 800 yuan. Litua, karena kita sudah ada di sini. Mari kita lihat seperti apa tempatnya. Ayo jangan khawatir, aku yang akan bayar. $80 juta hanya untuk ini. Saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Feng Yan, perlakukan saja dia sebagai ATM berjalan. Bukankah itu Smith Presiden Buddha? Orang yang duduk di sebelahnya sepertinya adalah Zheng Rui. Ayo kita lihat. Feng Yan, apakah kau tahu tempat macam apa ini? Apakah ini tempat yang kau penuhi syarat untuk masuki? Keluar segera. Aku sudah lama mentolerirmu. Kami sudah membayar uangnya. Kenapa kami tidak boleh datang? Kau pikir hanya dengan datang ke tempat ini kau bisa berinteraksi dengan berbagai tokoh berpengaruh? Aku memberitahumu. Orang udik sepertimu hanya pantas jongkok di luar pintu toilet. Kau, Feng Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya manajer yang sebagai backingmu, kau bisa bertindak sembarangan di Longcheng. Aku memberitahumu, orang kelas bawah tetaplah orang kelas bawah. Bermimpi menempel pada orang berkuasa tidak akan membuahkan hasil yang baik. Menempel pada yang berkuasa. Tunggu kawan, apa kau pikir kau adalah naga? Kau hanyalah seekor anjing kurap yang menyajikan teh dan menuangkan air. Kau bajingan, hentikan. Tidakkah kau sadar tempat apa ini? Kenapa kau membuat keributan di sini? Aku beritahu kau, jika bukan demi ayahmu, kenapa aku mau membawamu masuk? Jika kau merusak bisnisku, aku akan menanganimu dengan keras. Dia memanggilku anjing. Apakah dia diizinkan datang ke tempat ini? Dia di sini untuk menyebabkan gangguan. Ini bukan tempatmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera pergi. Kalau tidak, bahkan jika kau punya Yang Cheng Hao sebagai backingmu, aku tidak akan menghormatimu. Siapa bilang Yang Cheng Hao adalah backingku? Kalau bukan kau lalu siapa, kawan? Jadi kau mengatakan, kau tidak kenal Yang Cheng Hao? Kapan aku pernah mengatakan itu? Kau berani menipuku. Karena kau menolak jalan mudah dan bersikeras mencari masalah, maka jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Penjaga, bawa pembuat owner ini, dan lemparkan dia keluar. Saya ingin lihat siapa yang berani. Aturannya tertulis dengan jelas. Jika Anda membayar uangnya, Anda bisa masuk. Dengan melakukan ini sekarang, Anda melanggar aturan Anda sendiri. Apakah Anda merusak reputasi Anda sendiri? Kau bocah, kau tidak punya hak bicara di sini. Aku akan melemparmu keluar bersamanya. Penjaga, keamanan, hentikan. Keributan apa ini? Bosan. Ada beberapa orang bodoh tak kompeten yang membuat masalah di sini. Aku akan segera meminta seseorang melemparkan mereka keluar. Jelas-jelas kalian yang tidak masuk akal lebih dulu. Namun kalian masih salah menuduh kami. Apakah punya uang membuatmu lebih unggul? Apakah tidak ada hukum lagi? Kau datang bicara hukum denganku. Mengapa kita tidak bisa membicarakan hukum di sini? Bisakah kau benar-benar begitu sewenang-wenang? Nah, kamu terlalu lancang. Apa kamu tahu siapa ini? Beraninya kamu berbicara dengan nada seperti itu, bos? Dia hanya sombong dan lancang. Dan pemuda marah yang membenci kekayaan. Dia hanya cemburu karena aku merebut pacarnya. Dan mengikutiku ke sini untuk membuat masalah. Kamu bahkan berani membawa masalah ke sini. Tepat sekali, memang cukup mampu. Anak muda. Karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak ikut naik bersama kami dan bermain beberapa putaran? Biaya perjudian. Jika kau kalah, kau mendapat 100 kali uang kembali. Menang dapat uang 2 kali lipat. Mau kau menang atau kalah, aku dijamin untung. Kau harus bermain. Baiklah, bos. Feng Yan, kamu pasti bercandakan. Ketika orang-orang ini bermain kartu, chip mereka bernilai puluhan juta. Kita tidak mampu bermain seperti itu. Feng Yan, benarkah sudah kau pikirkan matang? Itu benar. Mengenai keluargaku, istriku selalu menjadi orang yang mengambil keputusan. Nyonya, bagaimana menurutmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Feng Yan, jangan berpura-pura.
Bukankah kau cukup sombong barusan? Apakah kau takut sekarang? Aku beritahu sudah terlambat. Anak muda, jika kamu tidak berani bertaruh, kalau begitu pergilah main sesuatu anak muda. Seharusnya mainkan. Nyonya, sepertinya kita tidak punya pilihan selain bertaruh. Baiklah, mari kita bertaruh. Jangan khawatir. Jika kamu kalah, aku akan membayarnya untukmu. Bertaruh demi Songlan. Berapa banyak kerugianmu? Uang kembali 100 kali lipat. Aku berharap aku bisa rugi 200 miliar. Gadis kecil ini memiliki keberanian yang patut diacungi jempol. Tapi kenapa aku melihatmu dan merasa kamu terlihat agak familiar? Apa yang kau lihat? Jangan coba-coba menggoda. Aku sedang menggoda. Kamu bahkan tidak melihat usiaku. Aku bisa jadi ayahmu. Bagaimana mungkin aku tertarik pada gadis kecil di sebelahmu ini? Para wanita cantik di sekitarku ada banyak sekali. Menilai pria terhormat dengan ukuran rendahmu. Bos orang seperti dia. Pikirannya penuh dengan pikiran kotor. Kita tidak berada di level yang sama dengannya. Baiklah, bukankah kau ingin bertaruh? Kita berdua tidak cukup. Tambahkan kedua orang ini juga. Aku tidak keberatan. Bisa bermain satu putara dengan Bos Han adalah kehormatanku. Feng Yan, kau punya jalan ke surga tapi tak mau ambil. Namun kau bersikeras menerobos gerbang neraka. Kali ini, aku harus membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Bos, aku sangat bersedia bermain denganmu. Namun kita harus menaikkan taruhannya sedikit. Dengan begini itu sesuai dengan status MA. Aku sarankan 20 juta per putaran. Tidak masalah. 20 juta. Apakah kau takut sekarang? Belum terlambat untuk menyesalinya. Kalau tidak ketika saatnya tiba. Itu tidak akan sesederhana hanya kehilangan muka. Kau punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Kau seharusnya mengkhawatirkan kantongmu sendiri. Dan apakah kau punya modal sebanyak itu? Hanya 20 juta. Itu bahkan tidak cukup untuk mengisi gigiku. Andai saja dimulai dari 200 miliar. Tapi itu akan membuatnya takut setengah mati. Sudahlah, sedikit tidak apa-apa. Kamu benar-benar ingin bermain? Kau adalah dewi keberuntunganku. Tapi saya belum pernah bermain sebelumnya. Saya pasti akan kalah. Jangan khawatir. Aku juga ada di sini. Semakin banyak kau rugi, semakin besar uang yang dikembalikan sistem padaku. Aku dijamin untung tanpa rugi. Teman, apa yang kita mainkan ini adalah uang sungguhan. Apa kamu tidak akan bermain sendiri? Untuk adegan kecil seperti ini, aku tidak perlu bermain sendiri. Sombong. Sangat sombong. Bos Han dikenal sebagai dewa judi Longcheng. Membual tanpa malu di depannya. Itu pada dasarnya mencari mati. Bergegas memberi kami uang. Mengapa kami tidak senang melakukannya? Bagikan kartunya. Kartu bagus. Kartu jalet. Apa bagusnya? 30 juta. Aku naikkan menjadi 40 juta. 50 juta yuan. Karena semua bos sudah mengambil langkah, maka aku akan 1 miliar. Apa kamu tahu cara bermain? Bagaimana mungkin kartu jelek ini bernilai 1 miliar? Anak yang baik, aku tidak salah menilaimu. Anak ini, apakah dia benar-benar mendapatkan kartu bagus dan percaya diri? Atau dia mendapatkan kartu jelek dan sengaja berakting? Anak muda, ini 1 miliar. Itu bukan sesuatu yang hanya kamu ucapkan. Putaran ini, aku tidak bisa bertaruh. Bosan. 1 miliar, Karl. Cepat naikkan taruhannya. Posisi orang terkaya di dunia sedang melambai padaku. Aku lipat kartu. Itu bagus, kita menang. Feng Yan, kamu adalah doaku. Kamu luar biasa. 1 miliar. Feng Yan benar-benar dalam satu putaran memenangkannya kembali. Bos Han ini benar-benar tidak punya nyali. Jika dia mampu mengikuti taruhan, aku akan memiliki kekayaan bersih 1 triliun. Tidak seperti sekarang. Hanya 36 miliar. Sangat menjengkelkan. Pengembalian dana 36 miliar yuan.
Selamat tuan rumah telah mencapai target 30 miliar. Promosi berhasil. Hadiah sistem acak diperoleh. Perusahaan investasi Carlos Angal, 68% saham, 1 Pulau Kinsin. Saham grup Charles. Nama itu terdengar agak akrab. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Kau curang. Kau tidak punya andil besar. Saya ingin tahu siapa orangnya tadi, yang hanya mengikuti 3 putaran sebelum menyerah. Sekarang, Anda tahu untuk berdiri di sini dan mengkritik setelah kejadian. Aku adalah orang yang bermartabat. Aku tidak seperti dia. Dia jahat dan licik. Itu lucu sekali. Sejak kapan perjudian menjadi taruhan pada ketulusan dan kebaikan? Jika Anda begitu baik, mengapa Anda berjudi? Sebaiknya Anda langsung pergi ke panti asuhan dan menyumbangkan uangnya. Presiden Song kita benar. Saat berjudi di meja, kamu harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Kamu tidak boleh kalah lalu berbalik dan menyalahkan orang lain. Itu adalah hal yang paling tidak tahu malu. Kalian, diam. Sudah berakhir. Bos Han marah. Dia tidak akan benar-benar membunuh kita untuk membungkam kita kan? Jangan konyol Litua. Kau terlalu banyak menonton film. Apa yang kamu tahu? Bagi seseorang sekali berbos Han, kehilangan uang adalah masalah kecil. Hal yang paling penting adalah reputasi. Dengan kartu buruk yang kamu mainkan ini, setelah memenangkan begitu banyak uang darinya, bisakah dia dengan mudah membiarkan kita pergi? Saya di sini. Tak satu pun dari kalian boleh berpikir untuk menyentuh sehelai pun rambut di kepala Feng Yan hari ini. Gadis kecil. Hanya berdasarkan dirimu. Tepat sekali. Jika Anda berani menyentuhnya, ayah saya sama sekali tidak akan mengampuni Anda. Siapa kamu? Nama saya Song Lan. Ayah saya adalah Song Hongwei dari grup Dingwei. Grup Dingwei. Itu adalah perusahaan real estate terkemuka di Longchamp. Itu hanya setingkat di bawah Tiangong dan Bos Han. Astaga. Pantas saja aku bertanya-tanya mengapa Ding Hong dipecat. Jadi keluarga Song mengambil tindakan. Aku tidak menyangka gadis ini adalah putri Song Tua. Meskipun kekuatan keluarga Song berada di bawahku, tetapi demi 1 miliar ini saja membuat musuh dengan keluarga Song tidak sebanding. Baiklah. Lupakan saja. Terima kasih Bos Han. Lain kali, saya pasti akan membawa ayah saya untuk datang langsung dan berterima kasih. Tidak perlu. Anak muda, kamu benar-benar punya banyak keberanian. Jika ada kesempatan, mari kita bermain bersama lagi. Tentu. Aku akan bermain denganmu lagi lain kali. Bos Han, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya suka bercanda. Kami tidak akan menyita waktu Anda lagi sekarang. Sampai jumpa. Bos Han, dia mempermalukanmu seperti ini. Dan kau membiarkannya pergi begitu saja. Jika orang lain tahu, reputasimu mau ditaruh di mana mukamu wajahmu. Apakah kamu mengajariku apa yang harus dilakukan? Aku tidak akan berani. Dia berbicara omong kosong. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon jangan merendahkan diri ke levelnya. Zhang Rui, cepat berlutut. Minta maaf kepada Bos Han. Bos Han, aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku salah. Permintaan maafmu kepadaku. Apakah hanya dengan 1 kali membungkuk ini? Kalau begitu aku, anak muda zaman sekarang, bertaruh dengan taruhan besar. Dalam sekejap mata, itu sudah ratusan miliar. Bos Han, Anda tidak bermaksud untuk membuatku membayar kembali 1 miliar ini kan? 1 miliar ini, bukankah seharusnya awalnya adalah yang kamu kalahkan? Tidak Bos Han. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bos Han, Anda benar sekali. Anak muda itu bodoh. Mudah diprovokasi. Dorongan sesaat ini menyebabkan perjudian dengan taruhan setinggi itu. Untungnya Anda menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tidak Smith apa yang kau katakan. Jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu. Kamu bagus. Kamu punya penilaian yang bagus. Sudah larut. Aku juga lelah hari ini. Bos Han, hati-hati di jalan. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Itu 1 miliar. Dibandingkan dengan seluruh keluarga Shenmu, 1 miliar saja tidak ada artinya. Jika kamu menyinggung Han Yu, keluarga Shenmu, bisa lupakan tentang bertahan hidup di Longchamp. Fang Yanlar, yang membuat Han Yu kehilangan uang, apa hubungannya denganku? Jika kamu tidak menimbulkan masalah hari ini, bisakah Feng Yang bertemu Han Yu? Masalah hari ini
Dia jelas tidak mau mengakuinya. Dia menyangkalnya. Siapa yang mengakuinya? Kamu mengakuinya. Setelah menyenangkan Han Yu, 1 miliar ini bisa didapatkan kembali kapan saja. Kenapa aku begitu sial? Siapa suruh kamu sial? Tanpa Nona Song mendukungmu. Feng Yan, kau tunggu saja aku. Penghinaan yang kuderita hari ini, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Ya Tuhan, kita akhirnya berhasil melarikan diri. Aku hampir kehilangan nyawaku di sana. Itu tidak dilebih-lebihkan. Jika bukan, karena Presiden Song mengungkapkan identitasnya, kita semua pasti sudah pergi menemui Raja Neraka. Han Yu tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Kamu masih berani bicara. Jika bukan karena fakta bahwa tadi saya menghentikanmu di sana, apakah kamu akan terus berencana untuk berjudi dengan mereka? Aku. Lain kali, kita tidak akan memiliki keberuntungan sebaik itu. Itu karena Han Yu tidak mengikuti taruhan. Jika dia mengikutiku, aku pasti sudah. Feng Yan, apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu tadi? Saya tidak membutuhkanmu untuk menjadi sangat kaya dan mulia. Saya hanya ingin kamu selamat dan sehat. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku. Betapa takutnya aku, karena aku tidak bisa melindungimu tadi. Gadis bodoh, jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuanku. Selama Hotel Tiangong masih ada, Han Yu tidak akan berani menyentuhmu. Kamu masih mengatakan itu. Terakhir kali manajer yang membantumu. Itu murni kebetulan. Kamu benar-benar berpikir, itu adalah kemampuanmu sendiri. Haruskah aku memberitahu Song Lan bahwa aku adalah pemilik Tiangong? Lupakan saja. Bagaimana jika dia bertanya padaku, bagaimana aku mendapatkannya? Aku tidak akan bisa menjelaskan. Biarkan dia terus salah paham untuk saat ini. Feng Yan, aku tahu. Barusan, kamu melakukannya agar aku tidak diperlakukan tidak adil. Dengan berjudi melawan Xiang Rui dan yang lainnya. Terima kasih. Bukan apa-apa. Feng Yan, saya tidak ingin pulang malam ini. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Apakah aku kurang rajin tadi malam? Menyebalkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Biar ku beritahu. Pagi ini, saya hampir tidak bisa berdiri. Kamu yang terburuk. Saya memohon padamu seperti itu tadi malam. Tetapi kamu tetap tidak mau melepaskanku. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Saya tahu kamu yang paling kuat. Feng Yan, minggu depan adalah ulang tahun ayahku yang ke-60. Kamu ikut denganku. Saya ingin memperkenalkanmu kepada ibu dan ayahku. Bertemu orang tua secepat ini. Apakah kamu terburu-buru ingin menikahiku? Siapa yang mau menikahimu? Ini adalah ulang tahun ke-60. Kita harus melakukannya dengan layak. Aku sudah mengaturnya di Hotel Tiangong. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bercanda? Perjamuan ulang tahun ayahku. Mana mungkin kita memenuhi syarat di Tiangong? Calon ayah mertuaku. Itu harus diadakan di Tiangong. Apakah kamu lupa? Aku punya hubungan baik dengan Yang Cheng Hao. Itu sudah pasti. Benarkah? Kita benar-benar bisa pergi ke Hotel Tiangong. Tentu saja. Manajer ya. Minggu depan aku mengadakan perjamuan di Hotel Tiangong. Ada masalah? Tidak masalah. Aku akan segera mengaturnya. Apakah Anda punya permintaan khusus, Tuan? Ada permintaan. Tidak. Ya, aku pasti akan menyelesaikannya. Kamu bercanda. Bisa masuk ke Hotel Tiangong. Sudah merupakan berkah dari leluhur kita. Beraninya kita punya permintaan apapun. Sudah diatur untuk minggu depan. Ini untuk calon ayah mertuaku. Ulang tahun ke-60. Apakah kamu begitu bahagia sampai terpana? Apakah aku bermimpi? Manajer Yang, dia benar-benar setuju. Jika kamu tahu cara menghargai maka itu tidak palsu. Tapi, itu adalah Hotel Tiangong. Bahkan ibu negara tidak punya cara untuk masuk. Kalau begitu, kamu bisa mengadakan perjamuan ulang tahun untuk ayahku. Ini bahkan lebih seperti mimpi daripada mendarat di bulan. Yang lain tidak bisa, tapi calon ayah mertuaku bersamaku. Itu jelas hal kecil. Feng Yan, katakan padaku jujur, apa hubunganmu dengan manajer Yang? Kurasa dia tampaknya cukup takut padamu. Jika aku memberitahumu, aku adalah pemilik Tiangong. Apakah kamu akan percaya? Cukup, kamu seperti ini lagi. Baiklah, jika kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Aku harus segera memberitahu ayahku kabar baik ini. Tidak. Aku harus meminta ayahku menyiapkan obat antihipertensi terlebih dahulu untuk mencegahnya terlalu bersemangat ketika dia mendengar berita ini dan pingsan. Ayo makan buah Xiaofeng. Ibu silakan duduk. Xiaofeng,
Apakah yang kau makan tadi enak? Bibi. Bibi, keterampilan memasakmu sungguh luar biasa. Ini adalah makanan terbaik yang pernah aku makan. Lihat itu. Xiao Feng sangat pandai berbicara. Selama kau menyukainya, sering-seringlah datang di masa depan. Bibi akan memasaknya untukmu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Nyonya Qin, lihat baik-baik. Aku adalah putri kandungmu. Kamu sangat memihak orang luar sampai-sampai. Lenganmu praktis menekuk sampai ke Prancis. Aku baru sadar kau adalah putri kandungku. Aku kira Xiao Feng adalah putra kandungku. Seperti kata pepatah, menantu adalah setengah anak laki-laki. Bukankah Xiao Feng sama seperti putra kita? Tepat sekali. Lihat betapa perhatiannya Xiao Feng. Tahu ayahmu menyukai Tiangong. Dia segera mengaturnya. Xiao Feng, ini pasti membutuhkan banyak usaha dan memerlukan banyak koneksi kan? Bibi, kamu melebih-lebihkan. Itu hanya masalah kecil. Nah, Anda terlalu rendah hati. Sejak berita menyebar, aku akan mengadakan pesta ulang tahun di Tiangong. Mereka yang dulu memerintah saya, kini menjadi sangat hormat. Mereka memutar otak, ingin kundang mereka ke pesta ulang tahun. Keluarga Song kita bisa begitu bangga dan terhormat. Itu semua karena Anda. Sebenarnya Tiangong hanyalah sebuah hotel. Kita sebenarnya tidak perlu memberikannya status yang begitu tinggi. Tidak peduli seberapa mulia itu hanyalah benda mati. Itu jauh kurang penting daripada manusia. Bagus. Begitu mudah, namun memiliki wawasan yang luar biasa dan halus. Saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Paman. Ini adalah kartu chip untuk akses tak terbatas ke Villa Yunhai. Aku sudah merekam sidik jari Paman dan Bibi ke dalamnya. Villa itu. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah saya terima dalam hidup saya. Kapan kamu menyiapkan ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Hadiah yang begitu mahal. Benar-benar menutupi hadiahku. Ini pertama kaliku menghormati Paman dan Bibi. Jadi ini adalah hadiah perkenalan yang aku siapkan, Paman. Untuk ulang tahunmu yang ke-60, hadiah ulang tahunnya pasti lebih berharga dari ini. Hadiah apa yang lebih berharga dari akses tak terbatas ke Villa Yunhai? Kamu tidak mungkin berpikir untuk memetik bintang dari langit kan? Jika Paman menyukai bintang-bintang di langit, aku pasti bisa mencoba. Xiao Feng ini berbicara terlalu lucu. Saya sudah sangat puas bahwa Anda memiliki niat ini. Apa sebenarnya yang kamu siapkan sebagai hadiah untuk ayahku? Bukankah Paman bilang ingin mengembangkan industri elektronik? Kubeli beberapa perusahaan dan kuberikan padanya. Benarkah? Yang mana saja itu? Huasing Jerry, Apakah Ritian Teknologi tidak termasuk? apakah Paman menyukai Itian? Jika dia menyukainya, aku akan mencari orang untuk mengakuisisinya. Kurasa kamu benar-benar membual tanpa henti. Perusahaan seperti Itian dan Huasin, perusahaan teknologi kelas dunia bernilai ratusan miliar. Kamu hanya bilang akan memberikannya. Kau kira kau orang super kaya? Atau penguasa global? Aku tahu. Bisa mengadakan perjamuan di Hotel Tiangong. Kamu pasti telah melakukan banyak hal di balik layar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu lihat hari ini, orang tuaku adalah orang-orang yang sangat santai. Mereka tak terlalu memandang status sosial. Jangan terlalu tertekan. Selama kita berdua rukun itu sudah cukup. Lupakan saja tunggu hari perjamuan ulang tahun. Ketika mereka melihat perjanjian pengalihan, mereka akan mengerti dengan Pernah melihat ayahku sebahagia ini sebelumnya. Dia akhirnya mewujudkan keinginan lamanya. gadis bodoh, kau terlalu senang. Jika suatu hari kau benar-benar menjadi bos Hotel Tiangong ini, bukankah kau akan pingsan karena kegembiraan? Pingsan. Aku akan sangat bahagia sampai gila, oke. Tapi hal semacam itu lebih tak realistis dari 10 miliar jatuh dari langit. Itu belum tentu benar. Lalu apa artinya ini? Semuanya segera berhenti. Perjamuan ulang tahun hari ini dibatalkan. Bos Han menghormati kami dengan kehadirannya. Saya Song gagal menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan saya, Bos Han. Bos Han, hari ini adalah hari baik bagi keluarga Song kami untuk menjamu tamu. Karena Anda sudah datang. Anda adalah tamu. Silakan ambil tempat duduk kehormatan. Song Hongwei, Anda punya keberanian yang luar biasa. Beraninya Anda mengadakan perjamuan di Tiangong. Saya pikir Anda pasti sudah bosan hidup. Bos Han, saya menghormati Anda sebagai tamu, dan saya sudah memberi Anda kelonggaran. Tapi jika Anda bersikeras membuat masalah, saya tidak akan bersikap sopan. Tidak akan bersikap sopan. Saya ingin lihat bagaimana Anda bermaksud tidak sopan kepada saya. Lihatlah sampah macam apa Anda ini. Mengizinkan Anda berdiri di Hotel Tiangong. Sudah menodai karpet saya di sini. Sebelum saya marah, cepatlah keluar. Dan kalian semua juga. Kalau tidak,
Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Anda. Han Yu, Anda sudah keterlaluan. Bos Han, ini adalah perjamuan keluarga Song kami. Jika Anda tidak ingin hadir, silakan segera pergi. Jika Anda berani berbicara tidak sopan kepada ayah saya lagi, keluarga Song kami tidak mudah digertak. Biarkan aku lewat. Yang seharusnya nyah itu kalian. Kalian sekelompok sampah. Pada dasarnya tidak pantas berdiri di Hotel Tiangong milikku. Bos Han, apa sebenarnya maksud Anda mengatakan itu? Mengapa tepatnya keluarga Song kami tidak bisa muncul di sini? Berdasarkan apa? Hanya karena aku adalah manajer Hotel Tiangong. Mungkinkah dia pengganti manajer Yang? Keluarga Han selalu ingin bergabung dengan Pulau Qinxin, tetapi mereka tidak pernah menemukan jalan masuk. Sepertinya, keluarga Han telah mengamankan koneksi melalui Tiangong. Bos Han tadi itu hanya salah paham. Saya Song tidak mengetahui promosi Anda baru-baru ini. Jika aku menyinggungmu, mohon maafkan saya, karena Anda tahu identitas saya. Mengapa Anda tidak segera berkemas dan menghilang? Bos Han, lihat perjamuan sudah dimulai. Para tamu sudah tiba semua. Jika kita pergi sekarang, lalu di mana wajah keluarga Song kami? Akan diletakkan di masa depan. Bos Han, kami tak bertindak semaunya. Hanya saja sebelumnya, kami menghubungi manajer Yang. Itulah sebabnya kami bisa berpesta di sini. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa meneleponnya dan bertanya. Tidak perlu bertanya. Semua kebohongan Anda ini mungkin bisa menipu anak berusia 3 tahun. Siapa manajer Yang? Mana mungkin dia terkait dengan keluarga Song Anda? Sudah kuduga mengingat status keluarga Song. Bagaimana mereka layak berpesta di Tiangong? Jadi Anda hanya membodohi orang. Karena telah menyinggung Tiangong. Khawatir pesta ini jadi pemakaman. Kami benar-benar tidak berbohong. Feng Yan, cepat pergi dan jelaskan kepada Bos Han. Tidak perlu penjelasan. Bukan itu sama sekali. Nyonya Song, sebenarnya semua ini adalah kebohongan Feng Yan. Dia sengaja mengarang informasi palsu dan membuat Anda percaya itu benar. Segala sesuatu hari ini adalah lelukon. Feng Yan sama sekali tidak berbohong. Nona Song Feng Yan ini hanyalah seorang penipu. Dia mengandalkan nama manajer Yang, meminjam kekuasaan dari orang lain, sengaja mencoba menyenangkan Anda. Dia hanya ingin menjadi menantu keluarga Song. Dia hanyalah pecundang bau, pria simpanan. Kaulah pecundang bau yang tidak berguna. Hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan itu? Apakah Anda punya bukti? Tentu saja saya punya bukti. Lily sudah bersama Feng Yan selama 10 tahun. Orang macam apa dia? Dialah yang paling berhak membicarakannya. Lily, kamu beritahu mereka. Feng Yan hanyalah seorang munafik. Aku bersamanya selama 10 tahun. Aku harus bekerja 3 pekerjaan sehari, berhemat dan menabung setiap hari, mengencangkan ikat pinggangku, berjuang demi masa depan kita. Tapi bagaimana dengan dia? Bermalas-malasan sepanjang hari, tidak punya ambisi. Pada akhirnya, dia malah mengangkat tangan dan memukulku. Kemudian Lily ingin putus dengannya. Siapa sangka pria ini menyebarkan rumor tentang Lily di mana-mana. Mengklaim dia selingkuh lebih dulu. Dia bahkan membuat keributan di perjamuan ulang tahun Ibu Lily. Anda berbicara omong kosong. Jelas Anda yang curang lebih dulu. Sekarang, Anda memfitnah Feng Yan di sini. Dan mengenai perjamuan ulang tahun yang lalu, kalianlah yang menyerang lebih dulu. Feng Yan melawan karena terpaksa. Nona Song, semua ini adalah akting Feng Yan. Dia sudah tahu identitasmu sejak lama. Dia melakukan semua ini hanya untuk bersamamu. Anda berbohong, saya tidak percaya. Lalu kenapa dia, sejak awal, menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Nona Song, pertama kali kita bertemu adalah di restoran bintang 7 Black Pearl. Saat itu Anda menyebutkan bahwa di toko mewah di lantai bawah, Anda sudah menghabiskan ratusan ribu. Selain itu, hari itu di toko, Anda menghabiskan lebih dari 8 juta. Membeli semua Xiao Shenglong di toko itu. Nona Song, Feng Yan hanyalah seorang pecundang bau dengan gaji bulanan 3.000. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu tiba-tiba? Dan begitu murah hati, menghabiskan uang untukmu. Tepat sekali, itulah mengapa Feng Yan hanyalah orang yang penuh perhitungan dan licik, pembohong besar dengan kata manis dan sanjungan. Dia melakukan ini karena dia ingin sukses instan untuk menjadi menantu keluarga Song. Kita semua wanita. Aku tidak ingin kau tertipu olehnya. Itu sebabnya kuungkap masa laluku yang pahit. Aku sungguh tidak ingin melihat kau menjadi diriku yang kedua. Tidak. Aku hanya percaya apa yang kulihat sendiri. Meskipun saya benar-benar tidak tahu
Mengapa Feng Yan tiba-tiba menjadi begitu kaya? Saya percaya. Perasaannya terhadap saya sama sekali tidak mungkin palsu. Sebaliknya Anda terus menyerang Feng Yan. Kukira kalian tak tahan melihatnya berhasil. Itulah sebabnya Anda memfitnahnya di mana-mana. Putriku benar. Waktu mengungkapkan hati seseorang. Feng Yan adalah pemuda yang baik. Dia jelas bukan orang yang munafik dan licik seperti itu. Tapi Anda menerobos perjamuan keluarga Song, menyebabkan keributan besar. Ini adalah tamparan di wajah bagi saya Song. Anda tak anggap serius keluarga Song. Presiden Song memalukan bagi veteran bisnis. Namun Anda tertipu pemuda tak berpengalaman dan dipermainkan sepenuhnya. Apa karena dia membantu perjamuan ini? Dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Tahukah Anda bahwa semua ini hanyalah ilusi? Song Hongwei, keluarga Song Anda segera hancur. Namun Anda masih tidak tahu apa-apa. Ketika Anda mengatakan itu, apa sebenarnya maksud Anda? Hotel Tiangong pada dasarnya tidak mengetahui bahwa Anda mengadakan perjamuan di sini. Mengadakan perjamuan secara pribadi di Hotel Tiangong berarti menyinggung Hotel Tiangong. Menyinggung Hotel Tiangong. Keluarga Song Anda. Bukankah itu tanda kehancuran segera? Jangan menimbulkan kepanikan di sini. Kami mengadakan perjamuan ini di sini dengan persetujuan manajer Yang. Tidak hanya itu, dia bahkan memberi kami kartu akses. Membiarkan kami bebas keluar masuk Villa Yunhai. Bebas masuk dan keluar dari Villa Yunhai. Keluarga Song Anda bahkan tak masuk Fortune Global 500. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk masuk dan keluar dari Villa Yunhai? Saya dengar Song Hongwei 2 hari yang lalu membawa... Paman. Aku punya beberapa perusahaan untuk diberikan kepada Paman sebagai hadiah ulang tahun. Dengan dukungan saham-saham ini, keluarga Song akan jadi bangsawan terkemuka dunia. Feng Yan, lelucon Anda ini sama sekali tidak lucu. Benar sekali. Sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Paman, semua yang kukatakan adalah benar. Anda pecundang miskin. Berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Mengatakan Anda melayani keluarga Song dan menjadikan mereka nomor 1 di dunia. Kalau begitu, mengapa Anda tidak memberitahu kami perusahaan apa saja yang Anda miliki? Tunjukkan kepada kami dan buka mata kami. Huasing Jerry. Dan Puda juga. Xiao Song bilang dia suka merek ini. Jadi aku secara khusus mengalihkan saham-saham itu atas namanya. Apakah Anda mengatakan Anda adalah bos saya? Agar lebih tepat, Songlan adalah bosmu. Ini adalah lelucon paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Feng Yan, kau terlalu meninggikan diri. Mengesampingkan hal lain, hanya berbicara tentang Huaxin. Itu adalah perusahaan kelas 1 global, teknologi elektronik. Nilai pasarnya melebihi ratusan miliar. Dengan hak apa kau memegang sahamnya? Apakah hanya karena kau tidak tahu malu? Aku punya ribuan perusahaan dengan nilai pasar ratusan miliar, memberikan beberapa di antaranya. Apa masalahnya? Nona Song, Anda mendengarnya kan? Feng Yan memang orang yang seperti itu. Bodoh dan dungu. Orang bodoh yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Sekarang Anda, apakah Anda masih yakin ingin bersamanya? Baiklah, bagus. Melihat ke seluruh Longcheng, Anda adalah satu-satunya yang berani memprovokasi otoritas tingkat atas. Karena Anda meremehkan Longcheng, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Pengawal, denganmu juga, bawa mereka pergi. Apa yang dia katakan tidak berarti. Lalu bagaimana denganku? Presiden Luo, kau akhirnya tiba. Dasar tidak berguna. Bahkan tak bisa tangani masalah kecil ini. Presiden Song, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Dan semoga setiap tahun seperti ini. Sebuah hadiah ucapan selamat kecil. Mohon terima tanda hormat ini. Presiden Luo, Anda terlalu baik. Kubis Giot Jadet kaca lubang tua ini bernilai 30 miliar. Perjamuan ulang tahun saya yang sederhana ini sungguh tidak pantas menerima hadiah seperti itu. Hal-hal ini bukan apa-apa. Hari ini saya diutus oleh seseorang untuk datang dan memberikan Presiden Song hadiah ucapan selamat. Presiden Song, ini adalah perjanjian pengalihan saham untuk lebih dari selusin perusahaan teknologi elektronik kelas dunia, termasuk Huaxin dan Jerry. Selama Anda menandatanganinya, itu akan segera berlaku. Nona Song, ini adalah perjanjian pengalihan ekuitas grup Puda. Mohon terima. Bagaimana ini mungkin? Grup Puda
langsung dialihkan kepada Songlan. Feng Yan benar-benar. Si idiot itu menebak dengan benar. Siapa sebenarnya orang ini yang mengirim hadiah berharga seperti itu bagi kalian semua? Itu adalah harga yang sangat tinggi. Tapi bagi bos grup Charles kita yang terhormat, ini hanyalah sekadar kebocoran kecil melalui jari-jari Anda. Anda ambil saja. Saya tidak menginginkannya. Nona Song, ini adalah akta pengalihan saham grup Puda. Bernilai lebih dari 100 miliar. Bernilai triliunan pun tak kuinginkan. Saya sudah punya tunangan. Katakan padanya, saya tidak menginginkan apapun yang dia kirim. Benar Presiden Luo, kami tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Putri saya sudah bertunangan. Hal-hal ini, kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Mohon ambil kembali. Nona Song, Presiden Song, sudah kalian pikirkan dengan jernih, selusin lebih perusahaan ini. Masing-masing bernilai lebih dari 100 miliar. Jika Anda hanya mengangguk hari ini, semua ini akan sepenuhnya menjadi milik Anda, mulai sekarang. Apalagi di Longchamp. Bahkan di seluruh Huaguo. Atau bahkan seluruh dunia. Tidak akan ada seorang pun yang berani meremehkan keluarga Song Anda lagi. Saya sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas. Hal-hal yang bukan milik saya tidak akan mengambil satu sen pun. Presiden Luo, saya Song memiliki kemampuan terbatas. Saya hanya ingin mengelola bisnis leluhur keluarga Song kami dengan baik. Saya juga tidak memiliki ambisi untuk mendominasi Longchamp. Selain itu, Anda meminta saya menukar kebahagiaan putri saya sendiri demi kekayaan. Saya sama sekali tidak bisa melakukan itu. Terus-menerus berbohong demi Feng Yan. Bajingan seperti itu. Namun kau menyerahkan kekayaan yang sangat besar ini. Sungguh bodoh. Nona Yao, Anda terus mengklaim bahwa demi Feng Yan, Anda menyia-nyiakan 10 tahun masa muda Anda. Jika Anda benar-benar mencintai seseorang sedalam itu, mengapa Anda, dalam waktu sesingkat itu, berbalik melawannya dan menjadi musuh? Terlebih lagi, berulang kali menghinanya. Anda hanya mencoba memutarbalikkan kebenaran. Untuk memfitnah Feng Yan, berusaha menutupi fakta bahwa Anda sendiri adalah orang yang sombong dan materialistis, pelintat-pelintut dan tidak bermoral. Aku memfitnah Feng Yan. Itu lucu sekali. Biar ku beritahu, selain wanita sepertimu yang otaknya berisi air, tidak ada orang lain yang akan menyukainya. Lagi pula, calon suamiku adalah Tuan Muda Dacheng Forestry. Dalam hal karakter penampilan dan pengetahuan, aspek mana yang tidak dia lampaui dari Feng Yan? Sebanyak 100.000 kali. Anda... Dacheng Forestry, saya ingat bahwa perusahaan kita baru saja mengakuisisi Dacheng Forestry. Selain itu hanya menelan biaya 1 miliar. Ya, perusahaan seperti Dacheng Forestry bahkan tidak memenuhi ambang batas untuk masuk ke grup Charles kita. Jika bukan karena Smaker memohon kepada saya, dan demi rasa hormat kepadanya, saya tidak akan dengan enggan menyetujuinya. Ada apa Seng Roy? Diam. Hanya Dacheng Forestry berani berteriak di tempat seperti ini. Yang lebih konyol lagi adalah Anda tampaknya tidak menyadari bahwa saham perusahaan sudah diakuisisi, bukan? Aku hanya menggadaikannya sementara. Setelah 1 tahun, aku akan menebusnya. Kau tidak akan bisa menebusnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Suamiku sangat cakap. Bagaimana mungkin dia gagal menebusnya? Beri dia 10 kali kehidupan, dan dia tetap tidak akan bisa menebusnya. Karena aku tidak setuju. Feng Yan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Pergi ke tempat yang sejuk, dan tetap di sana. Beraninya kau. Kau anak muda rendahan. Beraninya kau berbicara begitu liar. Kau bahkan tidak tahu siapa bos yang sebenarnya. Menyebarkan rumor di sini. Presiden Fan. Bawahan saya menangani masalah dengan buruk. Mohon maafkan saya Presiden Fan. Lu Presiden Luo. Apakah Anda salah mengira dia orang lain? Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lancang? Dasar bodoh buta. Nama Presiden Fan adalah sesuatu yang berani kamu komentari. Sekarang berlutut. Saya tidak tahu. Presiden Feng, saya salah. Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Mustahil. Bagaimana mungkin Feng Yan menjadi bos tersembunyi dari grup Charles? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Sahamku bagaimana bisa dijual kepada Feng Yan? Feng Yan, bagaimana mungkin dia bisa memiliki perusahaan seperti Carl's? Saya tidak tahu. Saya pantas mati, saya pantas mati. Luo Qin, inikah orang-orang yang kau bawa? Benar-benar cakap. Presiden Fan, bawahan saya kurang disiplin. Mohon maafkan saya Presiden Fan. Luo Qin, salah urus.
bonus 2 tahun dipotong. Diturunkan 1 pangkat. Adapun asisten Liu, karena kamu sangat menikmati melihat orang dari celah pintu. Kalau begitu bersihkan toilet baik-baik dan menyapu lantai. Latih penglihatanmu. Terima kasih Presiden Fan. Terima kasih Presiden Fan. Sekarang keluar. Feng Yan, Anda sebenarnya benar-benar pemilik Charles. Apakah kamu begitu senang sampai kehilangan akal? Bukankah sudah kukatakan padamu sejak lama? Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Saya kira sebelumnya, Anda hanya bercanda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar demikian. Apa yang kukatakan? Apakah pernah salah? Semua yang kukatakan benar. Apakah kamu suka hadiah ini? Saya suka. Saya sangat menyukainya. Xiao Fan, saya tidak menyangka Anda menyembunyikan kemampuan sejati Anda. Anda memberi kami kejutan yang begitu besar. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Xiao Feng, pasti naga di antara manusia. Penilaian Xiao Song kami tidak bercela. Feng Yan, kamu terlalu tercela. Kamu berani merencanakan skema melawanku. Pada dasarnya, kamu tidak layak untuk rencana jahatku. Namun aku ingin tahu, mengapa kamu kekurangan uang, bahkan sampai mengambil saham sebagai jaminan. Aku curiga inilah masalahnya. Mungkinkah ada yang tak mampu menanggung rugi, lalu menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas, membuatmu menggantikannya, untuk membayar kembali utang judi 1 miliar itu? Aku benarkan. Bocah, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah Bos Charles, Anda bisa begitu sombong. Saya beritahu Anda, di hadapan Tiangong kami, Charles Anda bukan apa-apa. Itu benar. Charles di depan Tiangong benar-benar tidak berarti apa-apa. Tapi aku memberitahumu, kamu di depanku bahkan lebih rendah dari debu. Feng Yan, Anda terlalu lancang. Bos Han adalah manajer Hotel Tiangong. Dia dapat menjalankan semua hak Tiangong. Itu adalah Huaguo, keberadaan tertinggi dan tak tertandingi. Jika Anda berani meremehkannya, Anda melawan Tiangong itu sendiri. Menyinggung grup Charles bukanlah apa-apa. Menyinggung Hotel Tiangong, itu berarti menyinggung seluruh Huaguo. 10.000 kematian tidak akan cukup. Kalian berdua ingin menjadi penjilat, tetapi kalian bahkan tidak tahu siapa tuan yang sebenarnya. Saya beritahu Anda, saya awalnya bermaksud mempertimbangkan demi Charles dan membiarkan Anda lolos. Saya tidak menyangka Anda akan memprovokasi saya lagi dan lagi. Baiklah, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Semuanya, hari ini, dalam kapasitas saya sebagai manajer Hotel Tiangong, saya secara resmi mengumumkan memutus jalan hidup Feng Yan. Mulai sekarang, dimanapun pengaruh Tiangong saya mencapai, Feng Yan dan Anjing dilarang keras masuk. Keluarga Zhang dari Longchon mendukung mosi ini, memotong jalan mundurnya. Sungguh berani. Salam manajer Yang. Salam manajer Yang. Manajer Yang, Anda akhirnya tiba. Apa yang kalian semua lakukan? Melapor kepada manajer Yang. Kami menangkap seorang bocah yang menghina Hotel Tiangong. Bos Han saat ini sedang menanganinya atas nama Anda. Siapa bocah ini? Itu dia Feng Yan. Terakhir kali di Villa Yunhai, dia secara terbuka menghina Hotel Tiangong. Anda dengan kebaikan hati Anda yang besar membiarkannya lolos. Sekarang dia telah mengintensifkan tindakannya, mengadakan perjamuan pribadi di sini. Benar manajer Yang. Sebelum Anda tiba, bocah ini Feng Yan benar-benar mengklaim bahwa Anda secara pribadi setuju untuk membuka Tiangong untuk perjamuan keluarga Song. Dan dia juga berkata bahwa Tiangong ini hanya keluarga Song yang boleh datang. Manajer Yang, kami pernah mencoba untuk membujuk Feng Yan, tapi dia tetap bersikeras melakukan sesukanya. Dan bahkan menjadi semakin sombong. Dia sama sekali tidak menghargai keagungan Tiangong. Sama sekali. Jadi maksudmu dia bersalah atas kejahatan keji. Bersalah atas kejahatan keji. Tak termaafkan. Dia harus dihukum berat. Apa yang Anda katakan benar. Bersalah atas kejahatan keji. Tak terampuni. Lalu menurut Anda, bagaimana saya harus menghadapinya? Saya pikir kita harus mengumumkannya ke seluruh kota. Masukkan Feng Yan ke daftar hitam. Dan putuskan jalan mundur keluarga Song. Usir mereka dari Longcheng. Hukuman ini, bukankah ini terlalu berat? Manajer Yang, sama sekali tidak berat. Pikirkan tentang itu. Bocah ini Feng Yan tidak menghormati Tiangong, menghina reputasi Tiangong. Jika bukan karena fakta bahwa di belakangnya ada grup Charles, dia seharusnya dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Itu masuk akal. Kalau begitu lakukan seperti kata Anda, pengawal. Bawa dia pergi. Anda telah menangkap orang yang salah. Orang yang seharusnya Anda tangkap adalah dia, manajer Yang. Apa yang sedang terjadi?
Saya adalah anggota Tiangon. Kesediaan saya kepada Tiangon adalah mutlak. Manajer Yang, dengarkan saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Feng Yan. Saya memaksanya melakukannya. Dia tidak tahu apa-apa. Gadis bodoh. Salam Presiden Feng. Sudah kubilang. Tuan masa depan Tiangon adalah Xiao Song. Salam Presiden Song. Ini Feng Yan. Bagaimana mungkin Feng Yan menjadi penguasa Tiangong? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mustahil manajer Yang. Feng Yan, dia hanyalah orang rendahan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak punya rumah. Bagaimana mungkin dia menjadi tuan dari Tiangon? Anda pikir Anda ini siapa? Berani panggil Presiden Feng namanya? Anda hanyalah seorang kandidat untuk Tiangon. Selama bertahun-tahun ini Anda telah menggunakan Panji Tiangong untuk menyalahgunakan kekuasaan. Berdasarkan poin ini saja, saya bisa membuat Anda dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Tidak. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Manajer Yang, kesetiaan saya kepada Tiangon benar-benar mutlak. Anda bahkan tidak bisa mengenali tuan Anda sendiri. Dan Anda berani memohon kepada saya di sini. Lebih lanjut, orang yang seharusnya Anda mohon, bukan saya, adalah dia. Presiden Feng, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan padanya? Manajer Yang. Karena dia sudah berbicara. Kurasa itu ditangani dengan cukup tepat. Baik, saya akan memberitahu mereka. Segera informasikan ke seluruh kota. Masukkan keluargahan ke daftar hitam. Putuskan mata pencaharian mereka. Sekarang cepat pergi dan Iang. Bawa dia pergi. Manajer Yang. Bos Han. Presiden Feng. Saya tahu saya salah. Semua ini, itu semua adalah ide Zheng Rui. Feng Yan, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu Zheng Rui. Zheng Rui menipuku. Semua ini, Zheng Rui memaksaku melakukannya. Ya, itu adalah Zheng Rui. Dia cemburu pada bakat Presiden Feng. Dan dia ingin balas dendam atas kasino-kasino itu. Itulah mengapa dia membuat pengaturan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, kami benar-benar tidak tahu tentang itu. Feng Yan, tolong dengarkan penjelasanku. Dia benar-benar menipuku. Dia mengancamku. Dia bilang, jika aku tidak menuruti perintahnya, dia akan menghentikan obat ayahku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Itulah mengapa aku melakukan ini. Itu semua tidak terhindarkan. Zheng Rui memaksamu. Ya. Dia memaksaku melakukan semua itu, dari awal sampai akhir. Orang yang kucintai adalah kamu. Keparat. Dulu kamu tidak tahu malu, memanjat ke tempat tidurku. Membencinya karena tidak punya uang. Dan sekarang, kamu menyalahkan aku begitu. Aku memberitahumu. Tidak mungkin. Pengawal. Bawa pergi. Tolong jangan. Ampuni aku. Presiden Feng. Aku salah. Smith. Tolong mohonkan atas namaku. Bantu aku memohon. Presiden Feng, tolong ampuni hidup saya. Ini semua adalah ide Zheng Rui. Kami sama sekali tidak tahu tentang itu. Presiden Feng, mengenai Smith ini, bagaimana dia harus ditangani? Tanyakan pada Presiden Song. Bagaimanapun Presiden Song sekarang adalah pemilik Tiangon dan kuda. Pecat Smith dari jabatannya sebagai Presiden Blok Gua Raya. Turunkan pangkatnya menjadi teler biasa. Nona Song, tidak. Presiden Song, tolong beri saya kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Tidak. Presiden Song. Tidak. Anda harus menjelaskan kepada saya dengan jujur. Apa sebenarnya identitas Anda? Saat ini aku hanyalah pria simpanan yang hidup dari kekayaan wanita. Menunggu Presiden Song untuk menghidupiku. Seriuslah. Aku juga serius. Songlan. Apakah kamu takut menghidupiku di masa depan? Tentu saja saya tidak takut.